Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih, tadi saya beli kipas angin dengan harga yang murah. Ini keadaannya udah parah banget tuh, udah tahu masih bisa apa enggak. Ini udah begini nih, udah hancur-hancuran begini. Tapi mudah-mudahan aja bisa kita perbaiki dan bisa bermanfaat kembali. Dedek, ayo kita perbaiki. Nah, ini part-partnya udah sangat berdebu. Nah, kemungkinan ini dia bekas servis, tapi nggak bisa. Sekarang kita coba perbaiki. Yang paling penting adalah ini, kalau baut-bautnya masih bisa kita oplos-oplos baut-bautnya. Nah, ini nih yang paling penting. Ini keras juga, ini posisinya keras diputarnya. Kipas angin merek, enggak ada mereknya. Di tutup depannya ada apa nih mereknya? Merek GMC teman-teman. Ayo kita langsung bongkar aja di bagian dinamonya. Nah, ini setelah kita buka, kita tes apakah kipas angin ini terdapat fuse-nya atau tidak di dalamnya. Kita buka dulu semua baut-bautnya biar kita tes. Kalau ada fuse-nya atau sikringnya, kemungkinan dia rusak atau putus di bagian sikring, karena sikring berfungsi sebagai pengaman jika kipas angin mengalami kendala putaran serat ataupun konsleting. Jadi fuse itu akan memutuskan arus listrik hingga tidak merusak gulungan. Sangat berdebu sekali teman-teman. Ini dalamnya. Sekarang kita buka dulu. Untuk teman-teman, hati-hati kalau buka bagian ini pelan-pelan, karena dia sensitif dan rawan putus. Setelah semuanya sudah terlepas, nah di sini langsung kelihatan nih. Ini adalah thermofuse-nya teman-teman. Jadi masalah terbesar pada kipas angin terletak pada thermofuse ini atau sikring ini. Sekarang kita cek dulu apakah masih berfungsi atau tidak. Lebih dekat. Ini teman-teman bisa tes pakai multitester, atau kalau mau nekat nih, bisa tes langsung aja teman-teman, colokin ke listrik, colokan dinamo tersebut atau colokan kipas tersebut, tinggal dites pakai tes pen di sini. Kalau tidak ada arus, berarti kipas ini putus atau sikring ini putus. Ini saya punya multitester. Nyalain dulu pakai skala Bujur aja untuk mengetahui fuse ini masih berfungsi atau tidak. Kalau dia bunyi berarti dia masih berfungsi, kalau dia diam berarti dia putus. Nah, dia tidak bunyi sama sekali. Kalau gini nih, dia berfungsi. Ini kayaknya kemungkinan besar ini putus nih bagian fuse-nya.
Sekarang coba kita ganti. Kayaknya saya punya spare fuse, saya cari dulu. Nih, saya punya fuse. Kalau untuk fuse itu ukurannya sama aja, yang beda itu hanya ampere dan ini nih, derajatnya, panas derajatnya. Tetap semuanya bisa dipakai, nggak ada pengaruhnya. Coba kita tes dulu. Ini fuse yang masih bagus. Kalau dia masih bagus, dia bunyi tuh. Di sini menunjukkan angka. Maaf teman-teman, kedengeran kan bunyinya. Kita langsung pasang aja coba. Mudah-mudahan masalah di kipas ini hanya fuse-nya saja. Saya butuh solder. Untuk melepasnya teman-teman perlu hati-hati atau teliti karena banyak kabel-kabel gulungannya yang sangat rapuh. Sebenarnya teman-teman juga bisa aja di jumper langsung ini kabel power menuju kabel kapasitor, bisa tanpa harus mengganti fuse atau sikring. Tapi jika nanti terjadi konsleting ataupun putaran mesin serat, pasti gulungan ini akan terbakar. Nah, fungsi fuse itu untuk mengamankan gulungan supaya tidak terbakar. Sekarang kita pasang dulu. Kalau nggak ada solder, teman-teman bisa gulung-gulung aja di bagian sininya. Kalau ada solder, di solder juga nggak apa-apa. Seperti ini. Satu lagi. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan. Potong dulu. Tutup, nggak terjadi konsleting. Nah, sekarang teman-teman bisa posisiin ini berada menempel dengan gulungan ini. Jadi untuk mendeteksi panas, jika memang terjadi overhead atau panas berlebih, dia akan bekerja secara maksimal, langsung memutus aliran listriknya. Sekarang tinggal kita ikat menggunakan kabel tis.
Nah ini nih, mohon maaf pakai tangan kiri. Nah, ini nih. Ini harus menempel di bagian gulungan ini. Sekarang kita langsung pasang aja. Teman-teman bisa bersihkan dulu di bagian mangkok penutup dari gulungan, bisa ditambah WD atau chain loop, tapi alangkah bagusnya pakai chain loop, dia untuk lubrikasi supaya dia loncer. Kita bersihkan dulu, cukup bersih, kita bisa pakai lubrikasi chain loop di bagian bushingnya. Jadi kerusakan utamanya itu awalnya dari sini, karena dia seret, putaran mesinnya jadi terhambat, mengakibatkan suhu atau gulungan menjadi panas. Udah enak, udah loncer. Sekarang kita pemasangan aja atau perakitan. Oh ya, ini belum diberikan lubrikasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan chain loop, bisa menggunakan oli yang ada khusus buat mesin jahit. Nah itu, jadi jangan pernah teman-teman menggunakan minyak goreng, itu bahaya, mengakibatkan panas dan debunya akan cepat kumpul, lengket dia, karena dia tidak tahan panas. Ini masuk, kita pasang. Nah, kalau teman-teman biar nggak repot, teman-teman bisa pasang baut dan murnya dua sisi aja, di bagian sini sama di sini. Jadi jangan 4 baut dulu. Jadi ketika teman-teman memperbaikinya terus mengalami kesalahan atau belum menyala, nah jadi nggak perlu repot melepas keempat sisi baut dan mur tersebut. Jadi teman-teman cukup pakai 2 aja, tapi disilang untuk mempermudah. Posisi lagi ajan teman-teman, ini udah terpasang. Pastikan putaran ini loncer. Kalau belum, teman-teman juga bisa pakai lubrikasi di bagian depan. Pasang lagi pengait atau pengunci daripada baling-balingnya. Nah, dirasa cukup enteng. Sekarang kan kita mau tes dulu aja. Ini langsung aja kita tes. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja berhasil. Belum nyala teman-teman. Nah ini berdengung nih, ada kemungkinan seret. Coba kita ganti kapasitornya ke ukuran yang lebih besar, karena dia ukurannya cuma 1 mikrofarad. Saya pakai ini dulu agar mempermudah memutarnya. Coba kita ganti kapasitornya.
Ini perenang tadi kita ganti ke ukuran 2 mikrofarad. Teman-teman juga bisa menggunakan yang 1,2. Coba kita pakai yang 1,2 dulu, dia mau berputar atau tidak. Untuk kabelnya bisa terbalik, mau bagaimana juga bisa. Kita kasih isolasi agar tidak terjadi konsleting. Satu sisi lagi. Nah, sekarang coba kita colokin. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Belum gitu. Dia tapi harus dibantu dengan tangan. Kira-kira apanya ini? Matiin. Tuh. Ya, harus dibantu. Tuh, baru berputar. Coba nomor 2. Nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 0 mati, nomor 1 harus dibantu. Coba kita ganti lagi pakai kapasitor yang lebih besar nilainya. Apakah harus dibantu? Kalau harus dibantu juga, berarti ada masalah di bagian bushing ini. Dia seret sehingga mengakibatkan putarannya terhambat atau macet atau seret. Tapi sih ini kayaknya putaran ininya seret. Coba kita ganti dulu aja pakai kapasitor yang 2 mikron. Nah, ini kapasitornya. Pastikan teman-teman kabelnya harus dicopot. Ini kabel solderan ya, bukan kabel kipas angin. Kita lakban. Udah terpasang. Sekarang kita coba, kita nolin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nomor 2 langsung muter. Berarti ada indikasi bahwa penyebab mati daripada mesin kipas ini. Pertama, karena termofuse-nya putus. Kedua, kita kan udah mengganti termofuse-nya tapi masih nggak mau muter, harus dipancing. Nah, tadi kan makainya yang 1 mikron ini, bukan ini, tadi yang 1 mikron ini. Nah, nggak kuat untuk mutarnya, kayak 1,2 nggak kuat juga. Kita pakai yang 2 mikron ini 2 mikron, mau muter. Alhamdulillah. Sekarang tinggal kita melakukan perakitan aja. Ini saya matiin dulu nih.
langsung saya pencet tuh, langsung muter. Kalau tadi kan kudu dipancing atau harus dipancing, sekarang enggak usah. Nomor 2, nomor 3. Sekarang tinggal kita melakukan perakitan. Semuanya saya cuci dulu, tungguin aja. Setelah semua sudah kita bersihkan dan kita cuci, sekarang tinggal kita bagian pemasangan komponen-komponennya. Satu bagian, ini bagian swing ya, atau bagian penarik swing, ada fungsi sebagai untuk menentukan arah ke kanan. Nah, sudah terpasang semua. Sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita jalan. Nomor 2 ya, nomor 3 kencang sekali. Sekian informasi dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.